Rambut adalah mahkota wanita. Memiliki rambut panjang tentu menjadi dambaan bagi setiap wanita. Namun untuk memiliki rambut yang panjang memang tidaklah mudah, karena para wanita membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bahkan harus menunggu hingga bertahun-tahun lamanya. Ditambah dengan perawatan yang harus ekstra agar rambut panjang pun tidak mudah rusak. Di zaman modern seperti sekarang ini, tentu semua hal sudah dapat dilakukan dengan cara yang instan, termasuk dalam memperpanjang rambut agar terlihat lebih indah, yaitu dengan memberikan rambut tambahan atau yang biasa disebut dengan hair extension. Namun biasanya kocek yang harus dikeluarkan pun tidak murah. Bahkan satu helai rambut bisa memiliki harga mulai dari puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Namun tahukah Anda, jika di balik pembuatan rambut tambahan ini ada kisah kelam di dalamnya? Untuk itu, berikut pemaparannya. Di beberapa negara Eropa, rambut extension bisa memiliki harga yang tinggi hingga 1.000 euro atau setara dengan 20 juta rupiah, di mana rambut tersebut memang nyata terbuat dari rambut manusia, sehingga dapat membuatnya tampak asli. Dan salah satu pengekspor rambut extension ini adalah negara India, tepatnya di dekat kuil Yadagiri Gutta di India Selatan, di mana di daerah tersebut para perempuan yang tidak mampu dalam hal ekonomi menunggu dengan sabar dalam antrian untuk dicukur habis rambut yang ada di masing-masing kepala mereka. Kemudian, tidak sembarangan, rambut yang bisa dipotong habis hingga ke kulit kepala pun hanya rambut perawan saja karena masih terbilang bagus. Dan prosesnya pun hanya berlangsung selama 5 menit saja untuk memotongnya hingga habis. Padahal imbalannya tidak semahal yang harus dibayar para wanita yang datang ke salon-salon ternama, karena mereka hanya akan dibayar seadanya untuk rambut panjang yang dimilikinya. Dan hal tersebut telah dialami oleh salah satu wanita bernama Lavanya Kakala yang berusia 28 tahun, di mana ia baru saja memiliki rambut sepanjang pinggang dan harus rela menjualnya. Bahkan, ia akan menerima berapapun imbalannya, meskipun itu tidak setimpal. Kemudian ia juga mengatakan, "Saya melakukan ini karena saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan saya. Saya tidak terganggu apa yang terjadi pada rambut saya setelah itu. Jika wanita dengan rambut buruk ingin menggunakan rambut lama saya agar terlihat lebih baik, itu jauh lebih baik daripada harus saya buang di tempat sampah," ucap Lavanya. Rambut Lavanya sendiri memiliki kualitas tertinggi di daerah tersebut, karena pada kenyataannya, wanita India, terutama di selatan, menghindari shampoo kimia dan selalu menyisir rambut mereka dengan sesering mungkin serta menggunakan minyak kelapa agar tetap halus. Namun, sungguh miris nasib wanita-wanita di negara tersebut, di mana mereka harus memberikan rambutnya dengan harga yang rendah dan kemudian bisa menghasilkan miliaran rupiah hanya untuk pihak-pihak tertentu saja. Pemirsa, melihat kisah kelam di balik pembuatan hair extension tersebut, tentu membuat kita jadi berpikir bagaimana agama Islam memandang hal tersebut. Karena di zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, tentu banyak wanita muslimah yang ingin mempercantik seluruh tubuhnya, termasuk rambut yang dimilikinya. Namun sayangnya, mereka tidak mengindahkan hukum-hukum fikihnya pada saat ingin berhias. Bahkan, kebanyakan dari mereka hanya mengikuti tren masa kini saja. Padahal yang penting untuk diketahui, jika seorang muslim menyambung rambut atau memakai wig, ada pandangannya tersendiri di dalam agama Islam. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dan melaknat orang yang menyambung rambut mereka atau yang memakai wig. Jadi hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Sebagaimana di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hal ini, ulama Syafi'i menyebutkan, pemanfaatan rambut manusia untuk alasan apapun juga tidak diperbolehkan demi kehormatan dan kemuliaan manusia itu sendiri. Selain itu, upaya menyambung rambut dengan segala teknik dengan tujuan mempercantik diri sama saja sebagai perbuatan mengubah keaslian ciptaan Allah, dan hal ini dianggap sebagai perbuatan penipuan. Namun, memakai wig hanya di depan suami yang sudah memperoleh persetujuannya, hukumnya masih diperdebatkan, karena ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Pemirsa beriman,
Melihat fenomena tersebut, memang sepertinya terasa mengganjal karena sudah terlihat biasa di masa kini. Namun hukum yang sebenarnya sudah ada dan telah dijelaskan untuk dilaksanakan. Semoga dengan melihat kejadian kelam di balik pembuatan hair extension dan bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam, membuat kita semakin berpikir lebih panjang lagi jika ingin mempercantik diri dengan hal-hal yang tidak sewajarnya. Sesungguhnya rambut adalah mahkota wanita yang harus dijaga sebaik-baiknya. Namun menjaga dengan cara menutupinya dengan berhijab tentu menjadi suatu hal yang sangat penting demi mengikuti syariat Islam yang telah diperintahkan. Pemirsa, demikianlah pemaparan mengenai rambut adalah mahkota wanita. Semoga dengan pemaparan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan untuk kita semua. Amin.